Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah taala kita melanjutkan kembali latihan qiraatil kutub kita. Ya, pada kesempatan kali ini kita bersama Al-Akh Muhadi. Nah, benar nama antum Muhadi ya? Antum min aina akhi Muhadi? Kami di Jakarta, Sat. Di Jakarta Timur. Masya Allah, Jakarta ya. Taib. Akh Muhadi, antum sebelumnya sudah pernah belajar nahu? Belajar nahu dasar, Sat. Dasar Di tuntas. Biasalah belajar kalau lagi kerja itu selalu terputus-putus, nggak istimewa, Sat. Taib, Masya Allah. Antum belajarnya di mana? Di ma'had atau kursus atau apa? Kursus biasa, Sat, di masjid. Taib, taib. Ya, tapi berarti ya sudah pernah lah istilahnya ya, sudah ini. Sering lihat YouTube antum sih, Sat. Taib, taib. Nggak masalah ya, sarana belajar sekarang Masya Allah banyak ya, tinggal semangatnya aja. Antum kerja apa kalau boleh tahu? Driver, Sat. Jadi di sela-sela waktu luang untuk belajar gitu ya? Masya Allah ya. Ya, semoga Allah mudahkan insya Allah. Iya. Taib ya, kita mulai saja langsung ya. Untuk teknisnya kan antum sudah tahu ya. Nah, taib, silakan untuk mulai. Ibda bi bal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Birrul walidaini inna min wasaya Rabbul Alamina subhanahu wa ta'ala li'ibadihi al-azimatul wasiyatu bil walidaini wa qad taqarrarat hadhihi al-wasiyatu bil walidaini birran wa ihsanan fi mawatini adidati min kitabillahi subhanahu wa ta'ala bal innahu jalla wa ala qarnul wasiyati bil walidaini bi'ibadatihi subhanahu wa ta'ala allati khalaqal khalqul li ajliha wa awjadahum subhanahu wa ta'ala لتحقيقها وهذا جاء في آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Baik, cukup sampai di situ. Baik, Masya Allah, qiraah mumtazah. Ya, qiraah antum sudah bagus ya. Ya, sudah lancar. Yang pertama kali kita nilai ketika menyimak qiraah itu yang pertama adalah nutq ya, pengucapannya. Artinya makhrajnya sudah bagus ya. Kemudian lancar sudah ya, bagus lancarnya. Ya, hanya satu bagian yang perlu menjadi perhatian antum ya. Mungkin tadi antum menyimak di al-akh yang sebelumnya, Akh Fajar. Ya, koreksi ana sama dengan beliau. Ya, antum di mufradat kosakata ya. Di kosakata mungkin ada tadi beberapa kosakata yang asing bagi antum ya. Nah, di sini. Nah, jadi ya untuk apa namanya pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan fokuskan di situ saja ya, karena ya tadi terlihat dari bacaan antum kurangnya hanya di situ saja. Baik, kita mulai.
Birrul walidaini. Ya, ini Ana langsung koreksi ya. Nah, Ustaz. Inna min wasaya rabbil alamina. Nah, tadi antum bacanya rabbu. Ya. Yang benar adalah rabbi. Ya, karena dia sebagai mudhafun ilaih. Sudah belajar mudhafun ilaih kan ya? Nah, Ustaz. Ustaz. Nah, baik. Nanti kalau antum ada menggunakan istilah-istilah yang asing, antum belum pernah dengar, tanyakan aja langsung ya. Nah, Ustaz. Baik. Inna min wasaya rabbil alamina. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa tadi ini Rabbi? Ya, karena ya dia mudhafun ilaih dari kata wasaya. Ya, wasaya mudhaf, Rabbi mudhafun ilaih. Sekaligus mudhaf bagi al-alamina. Subhanahu wa ta'ala ya, li'ibadihi. Nah, di sini perhatikan kata al-azimah ini kan kata sifat ya. Nah, Ustaz. Artinya yang mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya kan ya kata sifat itu benda yang disifatinya itu ada di sebelumnya. Ya, bendanya, kemudian kata sifatnya, kan begitu. Nah, kita mundur ke belakang sekarang. Mana benda yang disifati? Ya, apakah ibadihi? Nah, kita lihat ya. Ternyata ibadihi itu nggak bisa kita sifati dengan ultimah. Ya, nggak nyocok. Ya, karena ibad itu kan akil ya. Ya, manusia, hamba-hamba, jadi nggak bisa. Ya, berarti kembali ke belakang lagi terus sampai kita ke sini wasoya. Nah, ya inna min wasoya. Ya, ternyata ini kembalinya ke sini. Ya, Jauh juga wasoya. sifatnya. Ya, nah itu makanya agak apa namanya tricky gitu ya. Agak ya, membingungkan kalau bagian-bagian seperti ini. Karena kalau teks-teks dasar ya kalau di kitab Durusul Logo misalkan itu kan kata benda langsung kata sifat, kata benda kata sifat itu gampang. Nah, tapi nyatanya dalam praktek di kitab-kitab kayak begini dia contohnya. Nah, nah, itulah kenapa banyak para tulab itu kebingungan ya, sudah tahu kaidahnya, tapi ketika praktek itu agak bingung dikarenakan ketika praktek nggak sesuai dengan yang dipelajari gitu, terlalu kompleks contohnya di kitab ya kitabun jadidun ya itu di Durusul Lugho misalkan ketika praktek baca kitab langsung contohnya kayak begini ya kan bingung ya padahal sebenarnya kaidahnya sudah dipelajari gitu. Baik. Jadi wasaya al-azimah ya. Ya, wasaya al-azimah ya, wasaya al-azimah ya, kata sifatnya. Nah, ya kenapa wasaya nggak pakai alif lam kan kata sifatnya ada alif lamnya ya karena dia pakai jadi posisinya sebagai mudhof ya, jadi mudhof itu juga ma'rifah ya. Ya jadi dia dihukumi sama ya. Nah, Ya inna min wasaya rabbil alamin subhanahu wa ta'ala li ibadihi al-azimati al-wasiyatu. Nah, di sini kembali dia ya ke bentuk normal. Ya, kenapa dia kita katakan bentuk normal ya? Ya, karena dia kembali kepada inna. Ya, kepada inna. Ya, afan, bukan al-wasiyatu, al-wasiyata. Ya, inna min wasoya. Min wasoya ini sebagai isim inna. Udah belajar isim inna ya? sudah, Ustaz. Sudah. Nah, itu dia isim innanya. Ya. Ya, kemudian ya, karena isim innanya berbentuk jar majrur, ya khobarnya di belakang dia di sini. Nah, jauh kan jaraknya. Ya, inna Nah, min wasoya. Ya, baik. Al wasiyata bil walidaini. Nah, waqad takarrarat hadhil wasiyatu bil walidaini birron wa ihsanan fi mawatini adidatin. Nah, tadi antum membaca mawatina, ya mungkin karena antum melihat dia wazannya ya, dia wazan sigah muntal jumu ya. Nah, nah, jadi di sini kembali dia ke bentuk normal dia, mawatini.
Kenapa begitu? Ya, karena dia sebagai di sini sebagai mudhof untuk mudhofun ilaih yang terhapus. Ya, mungkin antum belum ya bahas di situ. Tapi kalau seandainya kalau antum kayak tadi bacanya mawatina adidatin itu benar, ya. Itu juga dianggap benar, ya. Cuman kalau dari sisi makna ini seharusnya dibaca mawatini, ya. Mawatini nanti ada kata yang terhapus di sini, mawatini, ya, adidatin. Taib. Nah, jadi dibaca mawatina nggak masalah. Fi mawatina. Ya, kalau ada yang tanya nanti kenapa dibaca mawatina? Ya, karena dia wazannya mafaila. Nah, min kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Bal innahu jalla wa ala koronal wasiyata. Jadi korona di sini tadi untuk bacanya korna. Ya, jadi sebenarnya ini film dia korona. Dari kata ini diambil kata korin, bukan, ya. Jadi dia fiil di sini. Jadi bal innahu jalla wa ala qarana al-wasiyata. Kalau antum katakanlah dia masdar, ya. Katakanlah dia masdar, ya. Karena antum beranggapan ala ini fiil kan, masa setelahnya fiil lagi. Nah, ya. Bisa saja antum berpikir seperti itu, ya antum baca masdar, tapi dari sisi makna nggak sesuai. Nah, jadi di sini sebenarnya kata Jalla wa ala, ya, atau kata Subhanahu wa ta'ala, ya, radhiyallahu anhu, ya, rahimahullah, dan sebagainya, itu dialah mahalalahu minal i'rab. Ya, antum tahu istilah la mahalalahu minal i'rab ya? Nah, jadi ya ini namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu tidak mempengaruhi kalimat, jadi dia ya dianggap tidak ada sudah di situ. Ini bal innahu korona gitu. Bal innahu korona alwasiyata. Ya, jadi kalau untuk katakan korna kurang pas dari sisi makna. Ya, jadi di sini korona. Ya, korona di sini domir huwa, failnya domir huwa. Kembalinya kemana? Ke di sini. Nah, bal innahu bal innallaha korona al-wasiyata. Dari kata korona ini diambil kata korin, yaitu yang mendampingi, ya, atau menggandengkan. Nah, bal innahu korona al-wasiyata, ya, karena maf'ulun bih jadinya wasiyata. Ya, tadi antum bacanya wasiyati, ya, karena korona antum baca benar. Nah, maka itu kan ya, membaca kitab itu kalau kata sebelumnya kita keliru, nah kata selanjutnya juga begitu gitu. Nah, taib. Jadi korona al-wasiyata bil walidaini bi ibadatihi subhanahu wa ta'ala allati khalaqal khalqa. Nah, khalaqa ini fi'il madi, al-khalqa ini dia isim. Nah, maf'ulun bihnya. Khalaqal khalqa. Nah, ya, jadi dia di sini kembalinya sama seperti ya, khalaqa ini sama seperti corona tadi, ya. Nah, ikutnya ke situ dia. Ya, khalaqal khalqa. Ya, al-khalqa itu sendiri maknanya adalah al-makhluk, ya. Al-khalq itu artinya al-makhluk. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah masdar bimakna al-maf'ul. Jadi dia bentuknya masdar, khalaqa yakhluqu khalqan gitu kan. Tapi maknanya isim maf'ul, makhluk gitu. Khalaqa yakhluqu ya khalqan, ya, tapi maknanya makhluk gitu. Nah, tapi kadang dia tetap menjadi masdar khalq. Kapan itu? Tergantung maknanya. Misalkan kita mengatakan khalqu Adam. Nah, dia penciptaan Adam gitu. Khalqu as-samawati wal ard. Kalau di situ diartikan makhluk kan nggak pas ya. Makhluk Adam. Ya, nggak nyocok. Penciptaan di situ artinya. Yang mana penciptaan itu kan masdar berarti. Ya, al-khalq. Taib. Oke ya. Nah, insyaallah. Taib. Khalaqal khalqa li ajliha.
wa aujadahum, ya aujada yujidu, ya dari kata wajada yajidu. Kalau wajada mendapati, aujada menjadikan dia ada, mewujudkan dia ada ya. Ya, Naam, Ustaz. ya. Maujud artinya ada. Nah, aujada menjadikan maujud gitu, menjadikan dia ada. Nah, itu kurang lebih maknanya sama dengan kholako. Ya, kholako artinya menciptakan. Aujada menjadikan dia ada. Ya. Wa aujadahum. Nah, di sini aujada fi'il madi. Ya, sama dengan corona dan kholako tadi. Berarti failnya domir apa? Domir huwa kembali Huwa. kepada Allah. Kembalinya kepada Allah. Mumtaz. Wa aujadahum subhanahu wa ta'ala litahqiqiha. Nah, perhatikan. Kalau baca kitab itu kadang ya kita ketemu dengan kata ganti seperti ini, domir muttasil seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ha ini kembalinya kemana? Ke, ini tadi tak makhluk, Ustaz. Ke hamba ibadah. Ke Oke. Ke khalqa ya. ke apa? Al-khalqa. Ke khalqa. Ha itu domir apa dia? Mudzakkar atau muannas? Muannas ya, muzakkar ya, Muannas. khalqa ya. Ya kalau khalqa muannas, saya mudzakkar. Nah, ha ini muannas. Berarti yang mana? Terus balik kembali mundur lagi. Wa ta'ala lati khalaqa al-huna li ajliha. Ke hmm, subhanahu wa ta'ala. Wasaya. Hmm? Wasiyah, Ustaz. Wasiyah ya. Al-wasi. Kembali ke wasiat. Nah, Wasiyah. baik. Nah, jadi kalau kita lihat dari awal coba. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggandeng wasiat dengan ibadah. Enam Ustaz. Nah, berarti ada dua yang muannas itu kan? Wasiat dan ibadah. Kira yang nyocok di situ apa? Tahqiqil ibadah atau tahqiqil wasiyah? Tahqiqil wasiyah, Ustaz. Hmm? Tahqiqi. Tahqiqil wasiyah. Kalau antum mundur dari sini, dari tahqiq ke bawah ke belakang, mana yang lebih duluan? Ibadah atau wasiyah? Duluan wasiyah, Ustaz. Ya. Pertama Wasiyah. Duluan ibadah ya. duluan ibadah. Nah, berarti ibadah dia. Litahqiqil ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Liya'buduni. liya'budun. Ya, ya'budun kan ibadah, bimana tauhid. Nah, ya, jadi kaidahnya dalam masalah ini ya, ad-dhamir ya'udu kembali ila aqrabil mazkur. Ya'udu ila aqrabil mazkur. Dhamir itu selalu kembali kepada yang paling dekat dari dia. Kalau kita mundur ke belakang, ke belakang, ke belakang, mana yang pertama kali kita ketemu, itu yang ya, menjadi tempat kembalinya. Gitu ya. Nah, tahqiqi al-ibadah. Gitu. Wa hadza jaa fi ayatin adidatin min kitabillahi subhanahu. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah. Nah, kalau Al-Baqarah ini bebas. Antum mau baca Baqarah tuh boleh. Loh kok bisa? Kan mudhofun ilaih dia. Ya. Karena Al-Baqarah itu di sini bukan artinya sapi betina, tapi nama surat. Jadi misalkan antum mengatakan qara'tu Al-Baqarah. Al-Baqarata atau Al-Baqaratu atau Al-Baqarati di situ. Boleh Al-Baqarata, boleh Al-Baqaratu. Nah, jadi dia nggak berubah karena aslinya surat Al-Baqarah itu judulnya kalau dimusabkan Al-Baqaratu kan. Al-Baqaratu, semua surat itu marfu di depannya, Al-Fatihatu, Al-Baqaratu, Al-Mujadalatu, An-Nasu gitu. Nah, ketika kita mengatakan qara'tu Al-Baqarata, itu maknanya kita membaca surat Al-Baqarah, bukan membaca sapi betina, kan begitu. Karena dia adalah laqab untuk sebuah surat, ya, alam untuk sebuah surat, maka Baqarah itu harokannya tetap doma. Nah, misalkan antum ya, di Jakarta tahu daerah Pasar Senen, ya kan? Nah, Pasar Senen. Itu kalau misalkan antum
mau ke pasar Senen untuk mengatakan ya dhahabtu ila apa? Pasar Senen atau Suq Al-Itsnain? Pasar Senen, Pasar Suku Senen. Senen. Ya, ya. Tetap pasar Senen karena pasar Senen itu nama daerah. Meskipun nggak ada pasarnya, ya nggak selalu ada pasar gitu kan, nggak Senen doang gitu. Ya, ya jadi ya dhahabtu ila pasar Senen, dhahabtu ila pasar Minggu. Nggak berubah-ubah itu kata pasar Senen, pasar Minggu itu. Nah, kalau antum terjemahin misalkan dhahabtu ila suq al-Itsnain. Bingung orang karena suq al-Itsnain itu bukan nama tempat. Yang nama tempat itu pasar Senen. Gitu. Nah, nah, dulu anak di kampus ada teman namanya Muhammadan namanya. Jadi di KTP-nya Muhammadan gitu. Mansub Muhammadan. Jadi kalau kita katakan Ja'a apa? Ja'a Muhammadan itu Muhammadun gitu. Ya, ya tetap ya, Ja'a Muhammadan ya. Ro'a itu Muhammadan tetap karena memang itu namanya. Nggak boleh diotak-atik lagi. Baik. Ya, qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah, ya Baqarati tadi untuk baca Baqarati boleh. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Nah, ya kaidah dalam qiraah ayat seperti ini, ikhwah. Kalau membaca ayat itu ya ada dua cara. Boleh antum baca biasa kayak barusan itu, boleh juga seperti ketika antum membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, tapi Berarti dilagumi gitu saja. ya, dinagomkan pakai lagu, boleh. Ya, boleh seperti itu. Kadang ada beberapa masyayikh yang seperti itu. Ya, bahkan Syekh Utsaimin mengatakan lebih afdolnya begitu, kata beliau. Hmm. Nah, dan kalau awal, kayak ini kan di awal, ini ayat pertama ya kan, yang kita temukan di teks ini. Maka baca A'udzubillah minasyaitonirrajim. Lebih dahulu saja. Iya. Jadi begini. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau antum nagomkan, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau tidak dinagomkan, maka normal, nggak usah pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Dan dua-duanya adalah qiraah yang sahihah. Ilmu baru nih Ustaz. Baik. Nah, silakan dilanjutkan wa qala ta'ala. وقال تعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال تعالى في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في سورة اللقمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب. وقال جل يكفي. طيب. وقال تعالى في سورة النساء. Tadi alif lamnya kelupaan ya. Fi suratin nisa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, qiraah antum bagus tadi ya, cuman sedikit ini tadi koreksi.
ya, Nah, diperjelas hamzahnya, wabil walidaini ihsana, i-nya diperjelas i-nya. nah, Ustaz. Ya. Memang dalam membaca teks berbahasa Arab, meskipun dia bukan ayat Al-Quran, itu makhraj itu harus benar, ya. Makhraj itu harus benar. Nah, tapi kalau membaca ayat Al-Quran harus ditambah dengan tajwid, gitu kan? Makhraj dengan tajwid. Ya, kalau membaca teks-teks biasa nggak perlu pakai tajwid. Ya, hadis nggak perlu pakai tajwid. Ucapan para ulama nggak perlu. Ya, tapi makhraj tetap perlu. Hanya saja makhraj itu juga tidak mesti sebagus ketika membaca ayat Al-Quran. Ya. Ya, jadi yang penting jelas perbedaan antara huruf H dengan A, misalkan. Ya, Nah, Ustaz. ta dengan sya. Ya, yang penting bisa dibedakan. Nggak harus tapasinya harus ya benar-benar pas gitu, nggak perlu. Yang penting, oh ini hurufnya ini ya. Misalkan dikata ihsana, ya asal antum jangan baca ya ihsana, nah nggak masalah. Ya, Nah, benar. ihsana, ya. Taib. Wa qala ta'ala fi suratil an'am, ya al-an'am, ya panjangkan, qul ta'alau atlu ma ya harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala ta'ala fi suratil Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala ta'ala fi suratil Luqman. Nah, kemudian tambahan faedah juga, ya kadang membaca membaca teks-teks seperti ini, ya kan ada keterangan nama surat dan nomornya. Ya, Nah, Ustaz. ini gimana? Dibaca apa tidak? Boleh, ya boleh dibaca, boleh tidak. Ya. Kalau antum sudah lancar membaca angka-angka berbahasa Arab, baca aja nggak masalah. Ya. Nah, misalkan Bisa dicontohkan lancar, Ustaz. kenapa? Bisa dicontohkan, Ustaz. Baik, misalkan kalau angka seperti ini, ya kita mulai dari wa qala ta'ala fi suratil Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra 23 gitu. Ya. Nah, Ustaz. Nah, Salah satu syarin. kalau udah terbiasa, tapi kalau nggak terbiasa kan jadi menghambat nanti, ya nggak lancar jadinya. Ya, padahal intinya bukan di situ kan, patokannya bukan di situ. Nah, kalau antum ya simak kajian-kajian para masyayikh yang membahas kitab, itu kan mereka biasanya punya qori ya dari kalangan tulabnya. Ya, ada qori yang ditugaskan untuk baca kitab. Nah, itu si qori itu biasanya nggak baca ini nomor-nomor ayat ini. Hmm. Tapi Nah, kalau mau Ustaz. dibaca juga tidak masalah. Ya. Al-Isra salah tahu isnian ya. Al-An'am ya mi'ah wahid wa khamsin ya. Luqman ya arba'ata asyar ya, gitu boleh. Nah, Taib. Wa qala ta'ala fi surati Luqman. Nah, di sini tadi antum bacanya suratil Luqman. Ya, jadi Luqman itu nama orang. Jadi dia nggak pakai alif lam. surati Luqman. Nah, surati Luqman. Ya, jadi bukan suratil Luqman ya, surati Luqman. Nah, ya surati Muhammad dan bukan suratil Muhammad. Nah, Ustaz. Jadi ya kira-kira kenapa Luqman ini nggak pakai alif lam? Al-Baqarah alif lam, Al-Isra alif lam, Al-An'am alif lam. Kenapa Luqman nggak alif lam? Alamun ajamun, Ustaz. Nah, mahsanta. Ya, ya, jadi Luqman itu bukan ajam ya, bukan karena itu tapi dia alam. Yang pertama adalah karena dia alam. Ya, alam itu nggak boleh pakai alif alif lam. Nah, eh, kenapa gua nggak boleh pakai alif lam? Karena alam itu ma'rifah, alif lam juga tanda ma'rifah. Ya, maka ya kaidahnya apa? Al-ma'ruf la yu'arraf. Sesuatu yang sudah ma'rifah nggak boleh dimakrifahkan lagi. Gitu. Hmm. Ustaz. Luqman ini ma'rifah. Ya, nggak boleh dimakrifahkan lagi dengan menambah alif lam. Gitu. Nah, tapi kalau kitabun ini nakiro, ya boleh dimakrifahkan dengan alif lam. Al kitabu. Ya.
Al-Isra, ya, Al-Isra ini bukan nama orang, ya, Al-An'am bukan juga, ya. Yang alam itu seperti Luqman, ya, kemudian Muhammad. Nah, itu nggak boleh tambahkan al di situ. Taib. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nah, ya. Taib. Silakan dilanjutkan. Waqala jalla wa ala. وقال جل وعلا في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الأحقاف آية خمسة ثلاثة عشر إلى 15. فتجد في هذه الآيات قرن بر الوالدين بحق الله جل وعلا الذي هو أعظم الحقوق وأجلها مما يدل على أعظم هذا الحق وكبر شأنه. Nah, untuk melanjutkan paragraf lagi. Lanjutkan satu paragraf lagi. فإن الوصية بالوالدين برا وإحسانا تعد من أعظم الوصايا وأكبرها وأهمها في هذه الحياة ولهذا ينبغي أن يكون المرء ناصحا لنفسه متقيا بربه سبحانه وتعالى عاملا بهذه الوصية التي أوصاه الله بها. طيب. وقال جل وعلا في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Al-Ahqaf 13 ila 15. Nah, fatajidu fi hadhil ayati, ya, kurina, ya, jadi itu bacanya kurina, mabni lil majhul dari kata korona. Nah, birru. Ya, tapi perhatikan di sini kurina di sini naibul fa'ilnya mana? Biru, Zat. Biru. Nah, biru. Ya, secara makna, ya, kalau kita rubah menjadi maklum, jadi corona, ya, fa'ilnya siapa kira-kira? Fa'ilnya tajiduha insan, Zat. Apa arti corona tadi? Menggandengkan, Zat. Menggandeng. Nah, siapa yang menggandeng birrul walidain dengan tauhid di dalam ayat ini? Berarti domir huwa kembali ke Allah, ya, Zat, ya? Allah. Nah, mahsanta. Nah, jadi Allah yang menggandeng tauhid dengan birrul walidain, hak orang tua dengan hak Allah, ya. Nah, kalau fa'ilnya kembalinya kepada Allah, kurang pas kalau kita katakan mabni lil majhul. Majhul artinya apa? Tidak diketahui, Zat. Iya, sedangkan Allah maklum, ya kan?
Bagaimana kita sifati Allah dengan jahil, kan gimana itu? Kurang sopan gitu kan. Masya Allah, Nah, Masya Allah. jadi para ulama zaman dulu punya istilah lain. Mabni lil majhul itu istilah-istilah belakangan ini, ya. Kalau zaman dulu Nah, istilahnya itu mabniun ala ma lam yusamma fa'iluhu. Pernah dengar? malam yusama fa'iluhu, yang Fa'iluhu. tidak sebutkan fa'ilnya saja. Nah, nggak disebutkan. Kalau majhul kan nggak diketahui. Dua hal yang berbeda. Nah, 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 itu. Nah, makanya kata para ulama, fa'ilihi. Nah, nah, mabniun ala ma lam yusamma fa'iluhu, ya, fungsinya apa? Ta'ziman, untuk memuliakan, wa ta'adduban, dan bentuk adab kita sama Allah gitu. Nah, jadi ya lebih pas kalau kita mengatakan mabniun ala ma lam yusamma fa'iluhu. Nah, atau kalau mau lebih ringkas lagi, kita katakan ya eh, tadi kita katakan mabniun lil majhul, ya, alat ta'zim, ya, tambahkan kata alat ta'zim, ya, untuk ta'zim boleh, tapi yang sering pakai itu biasanya mabniun ala ma lam yusamma fa'iluhu. Nah, itulah kenapa dikatakan, ya, malam yusama fa'iluhu. kalau antum buka kitab Nahu nanti, kemudian ketemu pembahasan mabniun ala ma lam yusamma fa'iluhu, itu bisa dipastikan itu kitab-kitab zaman dulu itu. Masya Allah. Nah, misalkan Ibnu Kalau Majurum, maunya makmul, itu aja, apa namanya, majhul lah. hmm, nah, jadi kalau kita i'rab Al-Qur'an nih, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, khuliqo. Ya, i'rab khuliqo. Ya. Khuliqo fi'lun madin mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu gitu. Malam yusama fa'iluhu, malam yusama. Lam yusamma itu artinya tidak disebutkan, ya, fa'ilnya. Malam yusama. Nah, Nah, begitu juga kalau lafzul jalalah itu sebagai maf'ulun bih. Allah maf'ul, itu kurang pas. Ya. Misalkan kita mengatakan u'budullaha, i'rab allaha. Untuk mengatakan allaha lafzul jalalah, ya, mansubun li'annahu maf'ulun bih. Nah, kurang pas itu. Ya. hmm, Jadi gimana bagusnya? Ya, kita katakan, ya, lafzul jalalah mansubun, ya, ya, alat ta'zim, gitu. Mansubun ala at-ta'zim, pemuliaan. Karena kalau kita katakan Allah, ya, maf'ulun bih, maf'ul itu kan artinya objek, ya. dikenakan pekerjaan ya. Kayak kita membebankan sesuatu kepada benda gitu. Nah, itu objek. Saya mukul Muhammad. Muhammad di situ terpaksa dia menerima pukulan itu. Ya, jadi nggak punya kekuatan di situ dia. Ya, jadi objek. Ya, kalau kita mendengar kata objek saja kan konotasinya sesuatu yang bebas kita apa-apain aja, yang lemah. Nah, makanya dikatakan mansubun ala alat ta'zim. Itu diantara adabnya, adab saja. Tapi kalau untuk membaca maf'ulun bih, yang penting niatan antum benar, nggak masalah. Innamal a'malu binniyat, ya. Nah, 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 nggak masalah sebenarnya, cuman ya lebih pasnya lagi kalau kita terapkan adab-adab seperti ini, ya, agar apa yang kita ucapkan itu juga bernilai barokah gitu. Nah, nah, Ustaz. taib. Fatajidu fi hadhil ayati kurina birrul walidaini bihaqqillahi jalla wa ala. Alladzi huwa a'zamul huquqi, ya, wa ajalluha, ya, wa ajalluha. Nah, Wajah. jadi dia ngikut ke sini, ya, a'zamu. Ya. Tulab kadang suka, ya, baca ini seperti ini kasroh. Kenapa? Karena hukuki kasroh. Ya, padahal dia nggak ada hubungannya dengan hukuki, dia hubungannya ke azamu. Ya. Kenapa hubungannya dia kaitannya dengan azamu? Yang pertama ya karena azamu ini mudof. Mudofun ilaih itu nggak ada nilainya di sini. Ya, coba antum baca. Huwa a'zamu wa ajallu. Benar kan? Nggak berubah kalimatnya. A'zamu wa ajallu. Nah, jadi mudofun ilaih itu
hanya memberikan tambahan makna, tapi tidak merubah harokat. Ya, jadi patokan itu adalah kepada mudhof. Kalau Anda mengatakan, misalkan tolibul ilmi rajin, yang rajin di situ tolibnya atau ilminya? Oleh Tolibnya. Yang al ilmi kan mudhofun ilaih gitu. Nah, makanya kata rajin itu berarti harokatnya ya marfu karena tolibu, bukan ke al ilmi dia kembalinya gitu. Taib. Hamzah. Mimma yadullu ala idhami. Ya, ini bacanya idhami ya. Idhami itu ya bukan. Nah, jadi dia masdar dari azuma ya. Azuma ya azumu itu masdarnya fi'alun dia. Nah, kaidahnya dalam sorof ya, kalau kaidahnya begini. Mayoritas fiil-fiil yang berwazan fa'ula itu masdarnya ya fi'alun atau ya fu'lun. Ya, di sini dia fi'alun ya. Fi'alun atau fu'lun. Nah, di sini ya fi'alun dia. Ala idhami hadzal haqqi. Nah, di sini wa kibari sya'nihi. Ya, wa kibari sya'nihi. Dia ngikut wazan idhami tadi. Nah, kenapa? Karena kibari ini dari kata kaburo. Wa kibari sya'nihi. Hmm. Boleh nggak kita baca di sini azuma pakai fiil? Ya, azuma. Kemudian juga kaburo, boleh nggak? Nggak boleh saat karena fiil itu nggak mungkin dahulu dengan huruf jar. Sahih, ahsanta. Nah, itulah kenapa kita pilih masdar berarti gitu ya. Jadinya idhami. Jadi nggak nggak mungkin dia didahului oleh huruf huruf jar. Karena masdar itu isim. Ya, fiil itu nggak mungkin didahului oleh huruf huruf jarnya. Baik. Fa innal wasiyata bil walidaini birran wa ihsanan. Ya, tu'addu ya. Ya, tu'addu deh. Ini tadi antum baca tu'iddu. Kalau antum mengatakan tu'iddu ya, dia menjadi ada fa'ilnya berarti. Di sini nggak ada fa'ilnya. Siapa yang tu'iddu? Nah, harus ada orangnya. Tu'iddu ya, fulanah misalkan ya. Nah, di sini dia bacanya tu'addu mabni lil majhul. Ya, dari kata apa? Ada yu'addu ya. Ya, ada ya'uddu. Ya, ada Ada yu'addu. ya'uddu. Ya, kalau mabni lil majhulnya ya, udda yu'addu. Ya, udda yu'addu. Ya. Jadi kalau mabni lil ma'lumnya itu kan ada ya'uddu ya. Ya'uddu. Ya, ya'uddu artinya menganggap ya, menganggap. Fulan menganggap ya tauhid itu penting. Nah, di situ maklum karena ada fulan. Ya, tapi kalau kita mengatakan ya tauhid dianggap penting. Siapa yang menganggapnya penting? Nggak disebutkan. Nah, berarti di situ yu'addu. Nah, sekarang kenapa pakai tu di sini? Kenapa dia mau anas di sini? Naibul fa'ilnya mana? Wasiyah kan. Sahih al-wasiyah. Ya, ini dia. Makanya tu'addu. Berarti apa yang dianggap itu? Wasiat. Ya, wasiat itu dianggap apa? Min a'zamil wasoya. Ya, di antara wasiat yang paling mulia. Wa akbariha wa ahammiha fi hadhil hayati. Nah, ya, perhatikan ini hadhil hayati bacanya ya. Ya. Dulu pernah ada juga yang baca hadhil hayati. Dan ketika ditanya kenapa hayati? Mudhofun ilaih, Ustaz. Ya, mana mudhofnya? Hazihi. Nah, nggak bisa begitu ya. Nah, kaidahnya adalah al-muhalla bi al badal ismil isyarah badal. Ya, antum sudah pernah belajar badal? Sudah Ustaz, di Durus Lugo Ustaz. Nah, ini dia badal ini. Al-hayati ini badal dari hazihi. Kaidahnya adalah setiap kata benda yang pakai alif lam dan dia datang setelah hadza atau hazihi, maka dia badal. Ya.
Ya, misalkan di Al-Quran, surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'ana. Ya, Inna hadzal Qur'ana. Mana isim inna di situ? Inna hadza Qur'ana. Hadzanya Zat. Hadza. Ya, Al-Qur'ananya badal. Naam Zat. Nah, sama seperti di sini. Fi hadhil hayati. Yang mana yang majrur bi, mana yang isim majrur di sini? Majrur bi fi. Hayati. Majurnya hadhihi Zat. Hadhihi al-hayati Badal dari hadhihi. badal dari hadhihi. Makanya dia ikut majrur. Nah, boleh nggak anak katakan al-hayati majrur bi fi? Boleh Zat. Nggak boleh. Tapi majrur li annahu badal. Gitu. Ya, jadi baca kitab itu kan kita dituntut paham juga. Ya, kadang ada yang baca kitab, ya nebak-nebak harokat. Benar, Betul. tebakan. Tapi ketika ditanya, kenapa antum baca begini tadi harokatnya? Ya, nggak tahu Ustaz, alasannya anak nggak tahu. Tapi tadi anak baca begitu kebetulan benar gitu. Nah, itu berarti kan belum paham. Nah, maka yang paling bagus itu adalah kita baca. Kita tahu harokat yang benar dan alasannya apa kita tahu gitu. Ya. Nah, makanya selalu Anda bilang ke para tulab, kalau antum lagi baca kitab, kemudian bingung menentukan harokat akhirnya apa, domahkan saja. Ya, domahkan aja. Kalau antum nggak tahu alasannya apa ya. Ya, tapi kalau antum lihat ada huruf jar sebelumnya, ya jangan didomahkan, gitu kan. Nah, kenapa Anda bilang domahkan aja? Kalau nggak tahu alasannya, ya karena domah itu kan asal dari harokat, Hmm, ya kan? bukan disukunkan Zat. Bukan disukunnya. Bukan, kalau sukun, ya kata benda nggak bisa sukun kan? Naam Zat. Nah, nggak bisa sukun kata benda. Yang sukun itu fiil. Nah, dalam teks yang paling banyak itu isim apa fiil? Isim Zat. Isim, paling banyak itu isim. Ya. Makanya kan kalau antum belajar nahu kan pembagian kata jadi 3, isim, fiil, huruf. Isim dulu. Nah, nah jadi ya, domahkan aja gitu. Setidaknya kalau antum domahkan, kemungkinannya benar lebih besar daripada yang lain gitu kan. Oh, gitu Zat. Iya, Baru tahu nih Zat. ya, itu cara bodoh-bodohan lah gitu ya untuk kalau lagi kalau memang ya kalau emang nggak tahu banget lah harokatnya apa, domahkan aja sudah. Ya, ya. Antum nggak tahu alasannya. Tapi kalau antum memilih kasroh atau fathah, antum harus tahu alasannya. Hmm, Gitu. Nah, kalau antum milih harokatnya doma, ya, kalau antum milih harokatnya doma, nggak akan ditanya kenapa milih doma. Karena doma itu harokat asli kan. hmm, Ibaratnya sekarang, kalau antum lihat air warnanya jernih, nanya nggak antum kenapa airnya warnanya jernih? Warnanya bening. hmm. Enggak, karena memang air warnanya begitu. Dari sananya begitu. Ya, sama doma itu juga. Nggak ada yang nanya kenapa di doma. Tapi kalau patah kasroh nanya orang, kenapa dia patah? Ya, makanya kalau ada orang lihat air di gelas warnanya merah, nanya kan, Naam. kenapa warnanya merah? Pasti ada alasannya. Karena dia sudah berubah dari kondisi asalnya. Ya, pada harokat juga begitu. Ya, ketika antum berubah menjadi fathah dan kasroh itu sudah berubah dari kondisi aslinya. Maka antum harus tahu alasannya apa. Nah, kebanyakan pula baca kitab dikasrohkan, difathahkan. Karena bagi dia enaknya menyebutnya begitu, gitu. Ya, ketika ditanya alasannya apa, kenapa antum patahkan kasrohkan? Enggak ada Ustaz. Ya, emang pengen aja, gitu. Ya, nggak bisa begitu, gitu. Nah, kalau gitu kondisinya ya udah makan saja, gitu. Baik. Walihada yanbaghi an yakuna al-mar'u nasihan li nafsihi, ya, muttaqiyan li rabbih, ya, muttaqiyan li rabbih subhanahu wa ta'ala, amilan bihadhil wasiyati allati awsahu Allahu biha. Nah, allati awsahu Allahu biha. Baik.
Baik, antum ambil satu paragraf lagi, fadhal. Wantabih. وانتبه إلى قوله جل وعلا في بعض هذه الآيات التي فيها التي فيها الوصية بالوالدين برا وإحسانا إلي المصير، أي تذكر أيها العبد أنك ستقف بين يدي الله جل وعلا، وأن الله عز وجل سألك عما أوصاك به بالوالدين برا وإحسانا، فهو أمر أو مطلوب أو مطلب عظيم من من المطالب العظيمة في هذه الحياة، بل إن البر الوالدين قدا في بعض الأحاديث في جلاء القرب وعظيم طاعات وعظيم الطاعات، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. وهذا مما يدل على عظيم مكانة وهذا مما يدل على عظيمة مكانة بر الوالدين في دين الله سبحانه وتعالى. Baik. Nah, perhatikan. Wantabih. Nah, ini fi'il amr ya. Ila qawlihi jalla wa ala fi ba'di hadhil ayatil lati fiha al-wasiyatu bil walidaini birran wa ihsanan ilayyal masir. Ay tadzakkar. Ya, dia jadinya amr ya. Tadzakkar. Nah, mungkin antum menganggap taknya itu tak mudhari tadi ya. Bukan. Jadi dia tak asli dia. Tadzakkaro yatadzakkaru tadzakkar. Ya tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Ya takallama yatakallam takallam. Nah, dari mana kita tahu kalau ini adalah fi'il madi? Lihat kalimat selanjutnya. Ayyuhal abdu. Ini kan panggilan, munada. Ya. Coba antum lihat ayat-ayat Al-Qur'an, kalau ada ya ayyuhalladzina atau ayyuha, pasti setelahnya itu fi'il amr kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, qu fi'il amr. Ya ayyuhan nas u'budu. Ya, dipanggil kemudian diperintah, kan begitu. Nah, kalau di sini dibalik dia, ya, diperintah dan dipanggil. Ya, karena memang bukan ayat Al-Qur'an. Tadzakkar ayyuhal abdu. Ya. Ingatlah wahai hamba gitu. Annaka satakifu, bukan satakfu, ya. Oh, satakifu. Ya, dari waqafa yakifu. Satakifu. Nah, ini namanya fi'il mithal, ya. Fi'il mithal itu dia berawalan huruf ilah waw, seperti wajada, wado'a, waqafa. Nah, jadi wajar antum keliru di situ tadi. Coba antum sekarang hitung hurufnya. Sa ini huruf tambahan kan ya, jelas dibuang kan. Ya, kemudian ta itu kan dari mudhari ya, mudhari. Nah, coba sekarang antum pakai mudhari'nya zahaba yadhhabu. Yadhhabu dhamir anta jadinya apa? Tadhhabu. Tadhhabu itu berapa huruf? 4. Antum hapus huruf ta-nya, sisa berapa? 3. Ya, itu akar fiilnya. Nah, sekarang di sini antum hapus ta-nya, sisa berapa?
Dua, Ustaz. Nah, ya kalau sisanya cuma dua, berarti kan ada satu yang hilang. Hmm, Kalau antum bacanya satakfu, harusnya ada waw di belakangnya. Satakfu, biar tiga jadinya kan, gitu. Hmm. Ya. satu tipu. Nah, coba sekarang antum misalkan satadhabu, antum bacanya satadha. Bener nggak? Nggak paham orang, Ustaz. Apa ya? Nah, nah itu. Nah, satakfu juga begitu. Ya, sisanya, kok ini ciptaan cuma dua ini fiilnya. Mana akarnya satu lagi? Nah, itulah fiil misal. Fiil misal itu agak unik dikarenakan huruf wawunya dibuang. Asal katanya adalah waqafa yauqifu. Ya, jadinya satauqifu aslinya. Hmm, Tapi berat pengucapan satauqifu kan? dia dibuang, Ustaz. Iya. Ya, kenapa dikatakan berat? Tauqifu, waw sukun, kemudian sebelumnya fathah, itu nggak nyocok. Yang nyocok itu doma, ya kan? Satu Nah, Ustaz. kan enak, satu. Tapi kalau satau berat. Ya. Nah, itu kalau dalam ya, ilmu sorof disebut dengan istilah artikel. Ya, jadi ya kaidah sorof itu juga mempertimbangkan sisi tajannub artikel. Ya, gimana caranya biar nggak berat pengucapannya itu, biar enak didengar. Ya, ya. Taib. Tidak cocok, Ustaz ya. Ya nggak cocok. Ya, orang Arab itu nggak suka kata-kata yang rumit gitu, yang bertabrakan antara huruf vokal ini dengan huruf vokal yang satunya itu di pendengaran situ aneh gitu. Karena kan nilai sastranya. Lagu-lagu musik itu kan kenapa enak didengar ya karena pemilihan katanya bagus gitu. Ya. Nah, Ya, satakifu ya baina yadayillahi jalla wa ala wa anna Allah azza wa jalla sa'iluka. Ya, bukan sa'alaka ya. Ini oh, sa'il. Sa'ilu yang bertanya padamu. Sa'il. Sa'il itu isim fa'il dari sa'ala ya. Nah, Ustaz. Sa'ala sa'ilun. Ya. Ya, di surat ya kan dikatakan sa'ala sa'ilum ya, diadab. Nah, ya. Wa anna Allah azza wa jalla sa'iluka amma awsaka bihi. Ini amma asal katanya an dan ma ya, ya, ya amma gitu ya. Nah, an dan ma. Kalau ma ini adalah ma istifham, alifnya dibuang, jadinya amma ya. Jadinya amma, ma di surat An-Naba itu ya, amma yatasaalun. Nah, kalau konteksnya istifham ya, amma awsaka bihi biwalidayka birran wa ihsanan. Fahuwa amrun au matlabun. Ya, ini bacanya matlab ya, Matlab. matlab. Kenapa? Bukan matlibun. Bukan. Ya, matlab. Matlabun azimun. Ya, bukan matlubun ya. Matlab itu dia masdar ya, masdar mimi dari kata tolaba. Ya, udah belajar masdar mimi antum? Ustaz, Nah, ini masdar mimi. Matlabun azimun. Minal matalibi. Nah, matalib ini jamaknya. Ya, jamaknya matlab tadi. Matlabun minal matalibil azimati fi hadhil hayah. Bal inna birral walidaini. Nah, kadang ketika baca kitab itu kita ya nggak sengaja melakukan kesalahan. Ya, istilahnya itu sabqul lisan, ya, kepleset lisan. Nah, tadi antum sabqul lisan di sini. Bal innal antum katakan innal birral walidain. Gitu. Nah, coba kalau antum nonton video-video para masyayikh itu lagi nyimak bacaan kitab dari para santri, itu syekh itu biasanya nggak ngelihat ke kitab, ngelihatnya ke depan gini. Tapi ketika seorang santri salah baca, ya, syekhnya langsung ya rubah posisi duduk tahu. atau ya, langsung ngeh gitu kalau itu salah gitu. Nah,
Sama seperti ini tadi. Jadi apa namanya? Kesalahannya itu sangat-sangat jelas gitu. Innal. Ini yang kita kenal dengan nama sabukul lisan itu. Ya, nggak mungkin antum nggak tahu baca yang benar ini kan. Ya, Paham, Ustaz. nah, makanya baca kitab itu bukan hanya tentang pemahaman yang mendalam tentang nahwu sorof, bukan hanya tentang ngafal banyak kosakata, tapi juga masalah tatbik, latihan. Ya, ya teori saja nggak pernah praktek juga kurang. Praktek aja nggak ada teorinya juga kacau. Harus jalan ya bareng-bareng itu. Nah, dan antum sekarang sudah teorinya sudah bagus, sudah banyak belajar, ya. Tinggal di ya kencengin tatbiknya juga. Di sela-sela waktu antum bisa ya latihan tatbik itu, ya. Bacanya dengan mengeraskan suara ya, dengan ada suara, jangan dalam hati. Kalau baca dalam hati itu kita ngerasa bener aja, tapi ketika pengucapan kadang bentrok itu dengan apa yang kita pikirkan gitu. Siap, siap. Nah, kenapa tadi Anda baca domah ya? Padahal Anda tahu ini itu ada huruf jarnya. Nah, biasanya begitu tuh. Ya, Paham, paham, Ustaz. ya, karena belum terbiasa. Taib. Bal inna birral walidaini udda fi ba'dil ahadits. Nah, ini udda tadi ya, mabni lil majhul dari kata adda tadi. Ya. Udda fi Ada ba'dil fiil, Ustaz, ahadits. ya. Kenapa? Fiil ya. Jadi nggak udah, Anda baca udan dari situ. Ya, ya kalau uddan seharusnya ada alif di situ. Ya, Ya, ya benar, Ustaz. ya Udah. udda. Jadi dia fiil madi dia. Ya, udda fi ba'dil ahadisi fi jala'ilil qurabi. Nah, ini ya bacanya qurabi ya. Ya. Jala'il Qurabi. Ya, santri yang sudah lama belajar pun kadang yang mondok kadang pun kadang bacanya kurbi. Ya, kalau nggak paham konteks kalimatnya, ini yang benar adalah kurob. Ya, kalau kurbi itu masdar dari koruba. Nah, kalau kurobi itu jamak dari kurbah, artinya kedekatan dengan Allah. Nah, ya. Jadi ini satu kata, ya, satu bagian, kemudian ini satu bagian. Ya. Nah, jalailil kurobi, ya, azimit ta'ati. Ya, kenapa kita katakan tadi ya kurob bukan kurbi? Ya, kalau kurbi nggak cocok sama ta'at, ya kan? Paham, Nah, Ustaz. tapi kalau kita baca ya kurob yang jamak dari kurbah, ya kurbah itu artinya pendekatan diri kepada Allah. Ta'at juga bentuk pendekatan diri kepada Allah, nyambung maknanya gitu. Nah, Sama-sama jamak, Ustaz. iya, sama-sama jamak. Nah, kama jaa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suila. Nah, kalau seperti ini bacanya suila ya. Paham, Ustaz. Ya, dikarenakan ya harokat eh, kasroh itu lebih kuat daripada dhammah, makanya ditulis dengan ya, ya suila. Ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Perhatikan kalimat ini. Dalam baca kitab itu tahapan terakhir antum belajar baca kitab itu nanti di nada. Mana kalimat tanya, mana kalimat pernyataan, ya, mana pertanyaan, mana pernyataan, mana nada yang harusnya tegas, mana harus turun, harus naik, itu juga harus ada variasinya. Nah, tadi antum baca di sini as-sholatu ala waqtiha, ya, seolah-olah pertanyaan. Ya, kurang pas ya. Ya, ini pernyataan dia. Jadi nggak perlu dibaca dengan tanda tanya. Sholatu ala waqtiha. Jadi kan konteksnya Nabi ditanya. Wahai Nabi, ayul amal ahabu ilallah? Jawaban Nabi, as-sholatu ala waqtiha. Kalau Nabi as-sholatu ala waqtiha, ya seolah-olah beliau nggak yakin dengan jawabannya sendiri. Nanya balik jadinya kan. Dan kurang pas. Nah, Qila summa ayyu. Nah, ini boleh baca ayun, boleh ayyu. Ya. Qala summa birrul walidain. Ya, qila summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah. Wa hadha mimma yadullu ala azimi, ya, azimi di sini ya, sifat musyabbahah dia. Azimi makanati. Ya. Tadi untuk baca azimati. Ya. Sabakul lisan di situ. Azimi ya. Ya.
azimi makanati. Jadi dia mudhaf-mudhafun ilaih. Ya. Azimi makanati birril walidaini fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, Ana rasa cukup sampai di sini dulu ya. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya ya masih 2 halaman lagi. Insyaallah untuk akan baca nanti. Baik. Ada yang mau tanyakan? Fadhal? Untuk sementara ini cukup Ustaz. Nanti ini ada rekamannya nggak Ustaz buat nanti murojaah Ustaz? Ada rekaman. Ada ya? Nah, Buat ini Ustaz, nanti kalau di murojaah nanti baru anak tanya di grup Ustaz. tafadhal. Nah, ya. Baik. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti Ana upload insyaallah di YouTube. Untuk ya sama seperti di Fajar. Nah, nanti selesai teks yang antum baca, ya baru Anda kirimkan antum rekaman bacaannya dari awal, audionya ya. Nanti Anda bacakan dari awal sampai paragraf terakhir, ya. Kemudian antum simak, ya. Kemudian antum baca lagi dari awal, antum kirimkan rekamannya nanti. Itu tugas terakhir nanti, ya. Baru kemudian kita pindah ke teks selanjutnya, gitu. Ya, dengan tema yang berbeda. Ya, ini kan birrul walidain, ya, temanya masih mudah-mudah ya. Nanti akan bertahap nanti, ya, teksnya akan lebih, kosakatanya akan banyak yang baru lagi nanti, gitu ya. Nah, ya nanti untuk masalah makna bacaan, terjemahannya, ya, syarahnya lah istilahnya, ya kita harus ya schedulekan jadwal pertemuan baru ya untuk bahas makna saja. Karena di sini kan kita fokusnya dibaca dulu, ya, ataupun pahamnya nanti dulu. Ya. Baik. Baik, ya jazakallah khairan ala husni ihtimamikum. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.